CGI atau Computer Generated Imagery adalah sebuah teknik khusus yang sangat dibutuhkan dalam industri hiburan seperti game dan khususnya film. Teknologi ini sangat diperlukan untuk menciptakan bentuk visual guna semakin menghidupkan suatu adegan dalam mendukung penceritaan suatu kisah. Untuk menciptakan karakter yang rumit, teknologi ini juga sangat membantu dalam merealisasikannya. Nah, Marvel sendiri terkenal memanfaatkan teknologi canggih ini di setiap tayangan yang mereka produksi. Terhitung sejak film Iron Man pertama, penerapan teknologi CGI sudah diberlakukan dan akan terus dimanfaatkan hingga sekarang. Dalam film Marvel terbaru, yakni Captain America Brave New World, teknologi CGI kembali diaplikasikan untuk mendukung penggambaran karakter Red Hulk. Karakter baru yang dipastikan akan menjadi musuh yang harus dilawan oleh Sam Wilson sebagai seorang Captain America. Dan sesuai dengan trailer, juga cuplikan singkat yang sudah dibagikan, siapa sangka kualitas CGI yang dihasilkan terlihat realistis. Sangat memanjakan mata, terlebih jika kita bandingkan dengan kualitas CGI dari karakter She-Hulk yang justru mendapatkan banyak kritik negatif. Nah, kira-kira kenapa bisa terdapat perbedaan kualitas antara CGI Red Hulk dan CGI dari She-Hulk? Apakah karena dibuat dalam format film, jadi hasilnya terlihat lebih serius? Sementara untuk series terbatas, kualitasnya harus diturunkan. Apakah benar seperti itu? Nah, daripada kalian bingung, berikut ini sudah kami buatkan video penjelasan kenapa kualitas CGI dari Red Hulk terlihat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan CGI dari She-Hulk. Sejauh ini, kita sudah melihat seperti apa transformasi dari Presiden Ross yang kemudian menjelma menjadi Red Hulk. Dalam suatu cuplikan, ada adegan ketika Thunderbolt Ross sedang berdiri di atas podium di depan khalayak ramai. Sembari menahan sakit, pria itu berubah menjadi Red Hulk, mengeluarkan suhu panas dari dalam tubuhnya yang tumbuh semakin membesar. Bahkan transformasi ini juga memunculkan percikan api. Since when were they red? Cuplikan ini adalah serangkaian adegan fantastis diikuti dengan adegan selanjutnya yang menampilkan pertarungan antara Red Hulk melawan Captain America, memberikan tampilan yang sangat mendetail pada karakter Red Hulk di dalam alam semesta MCU. Tentunya kita semua sepakat bahwa penampakan Red Hulk terlihat sangat realistis, seolah memanfaatkan teknologi CGI secara optimal. Kualitas desain Red Hulk dalam film Captain America Brave New World kemudian mengingatkan kita pada desain dari karakter Hulk versi Bruce Banner, terutama yang sudah pernah ditampilkan dalam film MCU seperti Thor Ragnarok dan juga Avengers Endgame. Dalam film-film tersebut, tingkat detail CGI dan efek visual yang digunakan untuk menciptakan Hulk memang terlihat sangat luar biasa, dan ini jelas akan terulang kembali dalam film Brave New World. Karena seperti yang sudah bisa kita lihat bersama, sosok Red Hulk terlihat sangat nyata, bisa terlihat sangat jelas, dan sosoknya masih bisa dikenali dengan diperankan oleh aktor senior Harrison Ford. Hal ini jelas membuat para penggemar merasa senang, terutama karena Marvel Studios yang terlihat sudah berbenah. Mereka seperti belajar untuk mengatasi permasalahan pemicu kontroversi dari fase 4, di mana kualitas tayangan dan CGI mereka yang malah terlihat menurun. Kembali pada tahun 2022, Marvel Studios merilis tayangan terbatas berjudul She-Hulk Attorney at Law, memperkenalkan karakter Jennifer Walters sebagai tokoh utama yang diperankan oleh Tatiana Maslany, alias dia adalah sepupu dari Bruce Banner yang kemudian menjelma menjadi She-Hulk di alam semesta MCU. Sayangnya, pengenalan karakter ini terjadi selama periode dalam sejarah Marvel di mana terjadi sebuah kekacauan besar di balik layar, dengan para pekerja yang merasa kewalahan untuk menangani banyaknya proyek baru yang diproduksi untuk rilis di bioskop dan juga untuk penayangan di layanan streaming Disney+. Beban kerja ini menyebabkan kualitas beberapa tayangan Marvel menjadi menurun dan malah dirasa kurang, yang salah satunya berdampak serius pada desain dan visual dari karakter She-Hulk. Secara keseluruhan, efek visual dari She-Hulk yang seringkali terlihat buruk sebenarnya tidak merusak kualitas dari tayangan ini. Dibuktikan dengan sebagian orang yang justru menerima penyertaan serial ini yang terkesan segar dan berbeda, terlebih dengan kemampuan memecah dinding keempat yang dimiliki karakternya, sehingga membuatnya bisa berkomunikasi dengan para penonton dan bahkan mendatangi tim produksi acaranya untuk kemudian merombak plot yang seharusnya. Alright, let's see here. Namun tetap saja, dengan kualitas CGI yang dirasa kurang, sebagian penggemar memiliki pandangan serius terhadap masalah ini, yang kemudian berujung pada timbulnya banyak kritik negatif terhadap Marvel.
Beruntungnya, desain Red Hulk yang sangat detail dalam Captain America Brave New World tampaknya mengatasi masalah dari kualitas CGI ini, yang kemudian bisa menjadi sebuah penebusan sehingga para penggemar bisa kembali terpuaskan. Nah, seniman VFX Marvel sebelumnya sudah pernah membahas alasan kenapa CGI She-Hulk terlihat mengalami penurunan kualitas, dengan mereka yang membandingkannya dengan CGI dari Thanos. Berbicara dengan tim Before and Afters, pengawas efek visual bernama Jen Philip Kramer yang mengerjakan tayangan She-Hulk Attorney at Law, kemudian membahas masalah tersebut. Sebagai informasi tambahan, Kramer ini bekerja dengan pengawas efek visual produksi yang bernama Janelle Crosshowrala, Shannon Justinson, dan Daddy Einerson untuk mengerjakan acara Disney+. Dan mereka ini merupakan tim yang sama yang sebelumnya dipekerjakan untuk menghidupkan karakter Thanos, sehingga menjadikannya sebagai orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi menurutnya, hal yang membedakan kualitas CGI dari Thanos dan juga She-Hulk terletak pada perbedaan menonjol dari kedua karakter tersebut. Thanos digambarkan sebagai seorang pria botak dengan sifat pemarah, sementara She-Hulk adalah seorang wanita muda yang periang. Tentunya dengan berbagai macam ekspresi yang harus bisa ditampilkan secara jelas melalui mimik wajahnya. Nah, para seniman efek visual ini ternyata menyadari bahwa tingkat kesulitan dari karakter She-Hulk dirasa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thanos. Karena Thanos tidak perlu menunjukkan banyak emosi. Dia cenderung menatap kamera dengan tenang atau lebih ke ekspresi marah. Namun, ketika mereka mengerjakan She-Hulk, berbagai macam ekspresi harus ditampilkan seperti wajah bahagia, wajah mabuk, cekikikan, dan semua itu dilakukan dengan karakter yang terus berbicara, menambah kesulitan dalam pengeditan. Selain itu, para pekerja efek visual sebelumnya juga sempat mengkritik betapa buruknya lingkungan kerja ketika mereka mengerjakan tayangan Marvel. Rupanya, para laba tersebut terkenal suka mengubah adegan secara tiba-tiba untuk bertujuan menyesuaikan dengan jalan ceritanya. Dan dengan perubahan di luar layar ini, tentu memaksa para pekerja untuk mengambil tugas lembur, tentunya untuk menyelesaikan hasil kerja mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan mengingat Marvel termasuk salah satu klien terbesar di industri hiburan Hollywood, para pekerja tidak punya pilihan selain menyerah dan mengikuti setiap tuntutan yang penuh tekanan tersebut. Singkatnya, dibalik kita sebagai penggemar yang sangat antusias dengan semua proyek yang sudah ditetapkan untuk meramaikan multiverse saga ini, ada pekerja yang tertekan dan mereka adalah tim dari industri visual effect. Sehingga kualitas CGI yang menurun bisa dikatakan adalah hasil dari lelahnya para pekerja yang bekerja di bawah tekanan. Hal ini sudah kami jelaskan dalam satu video khusus, jadi kalian bisa menyaksikannya setelah menyelesaikan video ini. Nah, meskipun kualitas CGI dari She-Hulk terlihat kurang sempurna, termasuk beberapa momen yang juga mengecewakan, sebagian besar efek visual yang digunakan dalam acara She-Hulk Attorney at Law bisa dikatakan sangat nyata. Terutama setelah kita mempertimbangkan laporan dari seniman visual effect bahwa jauh lebih sulit untuk menganimasikan wajah Tatiana Maslany secara realistis dibandingkan dengan karakter yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan juga Josh Brolin, dengan karakter mereka yang tidak begitu ekspresif. Fakta bahwa Red Hulk versi Harrison Ford yang kemudian ditampilkan secara realistis jelas memberikan sebuah harapan agar karakter She-Hulk kelak mendapatkan pembaruan yang lebih detail juga. Nah, Marvel Studios masih memiliki waktu yang cukup untuk kemudian memperbaiki masalah CGI dari She-Hulk. Sebagai pengingat, Thanos pertama kali memulai debutnya dalam adegan pasca kredit dari film Avengers pertama, di mana kala itu sosoknya masih memiliki penampilan yang terkesan kasar. Franchise tersebut kemudian memberikan sejumlah penampilan singkat selama beberapa tahun untuk memastikan bahwa Thanos harus terlihat fantastis demi penampilannya dalam puncak Infinity Saga, karena dia adalah karakter yang sangat penting dalam narasi yang sudah dipersiapkan selama belasan tahun lamanya. Dan hasilnya bisa kita lihat, kualitas CGI dari Thanos terlihat realistis, padat, dan juga sangat detail. Untuk karakter She-Hulk sendiri, tidak jelas sosoknya akan kembali dimunculkan dalam tayangan apa. Namun jika melihat Multiverse Saga, dapat dipastikan bahwa dia akan muncul dalam film Avengers yang akan datang, seperti Doomsday atau Secret Wars misalnya. Namun, sosoknya juga bisa kembali muncul dalam serial Daredevil Born Again, mengingat hubungan asmaranya dengan Matt Murdock. Dan mungkin saja, She-Hulk bisa muncul dalam film World War Hulk yang kabarnya sedang dipersiapkan. Dan kemungkinan terakhir, dia juga bisa muncul sekilas dalam film Captain America Brave New World jika Marvel berniat untuk melibatkannya sebagai karakter kejutan.
Pasalnya, film Kapten Amerika terbaru ini akan kembali menghadirkan sejumlah karakter yang tentunya berhubungan langsung dengan Hulk. Termasuk ada Red Hulk yang merupakan Presiden Ross, Betty Ross mantan kekasih dari Bruce Banner, bahkan ada The Leader yang tidak lain adalah Samuel Stern. Sehingga kita tidak akan terkejut jika nantinya Hulk versi Bruce Banner akan dimunculkan, termasuk juga dengan si Hulk yang kembali dilibatkan dengan kualitas CGI yang mendapatkan peningkatan. Dan itulah kenapa kualitas CGI dari Red Hulk terlihat jauh lebih matang jika dibandingkan dengan kualitas CGI dari She-Hulk. Dengan Marvel yang sudah berjanji akan terfokus pada kualitas dibandingkan dengan kuantitas, bisa jadi CGI dari Red Hulk adalah hasil dari keputusan yang sudah mereka pilih. Kembali lagi, perbedaan hasil CGI ini bukan karena Red Hulk yang muncul dalam format film, sementara She-Hulk dalam format series. Juga bukan dikarenakan budget, karena serial She-Hulk dikabarkan menghabiskan 225 juta USD atau sekitar 3,6 triliun untuk biaya produksinya. Nah, jika tim visual effect diberikan waktu pengerjaan yang sesuai, studio tidak meminta perubahan adegan secara mendadak yang berakhir pada pekerja yang merasa tertekan, jika semua itu bisa dijalankan dengan baik, kualitas CGI dari She-Hulk tentu bisa lebih baik. Mungkin setara dengan Thanos, Hulk, dan yang terbaru adalah Red Hulk. Nah, selain CGI dari She-Hulk yang dirasa kurang, apakah kalian juga menemukan CGI yang tidak memuaskan di sepanjang tayangan Marvel yang sudah dirilis? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi untuk semua penggemar Marvel yang membacanya. Demikian video ini kami buat, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You